Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini dalam Renungan 10 Menit saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni mengasihi dunia. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-15 dikatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Yesus pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika dia setia dengan satu tuan, maka dia tidak akan setia dengan tuan yang lainnya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Atau sebaliknya, kita mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Alkitab mengatakan barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Herodes merupakan contoh nyata dari kebenaran ini. Herodes adalah pribadi yang begitu mencintai dunia. Dia mencintai harta, mencintai tahta, dan dia rela untuk melakukan apapun demi mempertahankan apa yang dimilikinya, demi terus menjaga harta kekayaan tahta yang dimilikinya. Bahkan sejarah mengatakan bahwa Herodes tidak segan-segan membunuh anak kandungnya sendiri yang ia pikir memiliki potensi untuk mengkudeta posisinya sebagai seorang raja Yahudi. Itulah sebabnya karena sifat yang dimiliki ini, maka Herodes pun dihukum Allah. Dia mengalami yang namanya kematian yang sangat tragis karena sikap yang terlalu mencintai dunia. Saudara, mengalami kelimpahan finansial bukan sesuatu yang salah. Mengalami berkat secara jasmani bukan sesuatu yang salah, karena itu pun adalah pemberian dari Tuhan. Menjadi salah apabila kita mencintai pemberian Tuhan melebihi kita mencintai Tuhan itu sendiri. Banyak orang Kristen pada saat di dalam kesusahan hidup, mereka benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati mereka. Tuhan menjadi sandaran dan Tuhan menjadi andalan. Tetapi sikap itu mulai berubah pada saat mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka lebih mengasihi pemberian Allah daripada Allah itu sendiri, yang kemudian membawa malapetaka di dalam kehidupan mereka. Maka tentu saja dalam hal ini kita perlu mengambil contoh dari kehidupan Abraham. Abraham adalah orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi pemberian Tuhan. Kita ingat bersama bahwa Abraham ini adalah orang Ur Kasdim yang dipanggil Tuhan menuju ke negeri yang akan ditunjukkan. Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan kepada Abraham seorang anak, di mana pada waktu itu Abraham telah mencapai usia 75 tahun dan dia belum memiliki anak seorang pun. Hal ini terjadi karena istri daripada Abraham adalah seorang wanita yang mandul. Maka Abraham pun mengikuti panggilan Tuhan. Berselang 24 tahun kemudian, Alkitab mengatakan Sarah pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Ishak. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama bagi Abraham menantikan Ishak di sana, ada 24 tahun. Nah, sama-sama kita mengerti bahwa ketika kita menantikan sesuatu, menantikan jawaban doa kita yang membutuhkan waktu yang sangat lama, maka kita akan benar-benar menjaga. Kita akan benar-benar mencintai apa yang sudah kita nantikan.
dalam waktu yang sangat lama. Dan saya percaya bahwa sikap ini pun dimiliki oleh Abraham kepada Ishak, karena Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan, dan waktu menantikan Ishak itu 24 tahun. Jadi saya percaya bahwa Abraham benar-benar sangat mencintai Ishak. Abraham benar-benar sangat mengasihi Ishak. Dan kemudian Alkitab mengatakan Abraham mendengar perintah. Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk membawa anak yang dia kasihi, Ishak, menuju ke gunung yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan di sana Allah mau Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan. Ini bukan perkara yang mudah, ini bukan perkara yang gampang. Tetapi yang luar biasa, Abraham benar-benar menunjukkan suatu sikap yang ilahi, sikap yang dicintai oleh Tuhan, di mana Abraham bangun pagi-pagi. Sesudah pada waktu malam dia mendapatkan perintah itu, dia bangun pagi-pagi benar. Bersama dengan anaknya, dia pergi ke gunung yang ditunjuk Allah untuk mempersembahkan Ishak di sana. Ini ketatan yang luar biasa. Bahkan sampai di atas gunung tersebut, Abraham tidak sungkan menyusun kayu, meletakkan Ishak di atasnya, kemudian hendak menyembelih Ishak sebagai korban di hadapan Tuhan. Ketika Abraham hendak menyembelih, ketika pisau itu di tangannya, maka malaikat Allah pun berteriak kepada Abraham, ya, untuk menghentikan perbuatannya. Saudara, Tuhan bisa saja menunggu sampai Abraham menyembelih Ishak, tetapi Tuhan tidak melakukannya, karena saya percaya walaupun Ishak sudah mati di tangan Abraham, Allah mampu untuk membangkitkannya. Tetapi bukan Ishak yang harus bangkit dari antara orang mati, ya, Yesus yang harus bangkit dari antara orang mati. Maka saudara-saudara, malaikat pun menghentikan Abraham, dan Tuhan berfirman melalui malaikatnya bahwa telah kulihat imanmu, bahwa engkau benar-benar mengasihi aku. Jadi Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada pemberian Tuhan. Dan ini adalah sikap hati yang Tuhan cari di antara orang-orang percaya. Karena ada begitu banyak orang-orang percaya yang hari ini mengalami kehilangan hidup, ya. Banyak yang mengalami kebinasaan karena mencintai dunia, saudara-saudara, ya, lebih daripada mencintai Tuhan itu sendiri, ya. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Alkitab mengatakan orang yang mencintai dunia sementara lenyap. Mereka yang mencintai dunia adalah mereka yang mencintai pemberian-pemberian. Saudaraku, tidak salah ketika engkau mengalami berkat Tuhan. Tidak salah engkau mengalami kelimpahan finansial, tidak salah. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Yang menjadi salah sekali lagi adalah ketika engkau mulai mencintai pemberian Tuhan lebih daripada mencintai Tuhan itu sendiri. Maka saya berdoa dengan iman, saya berdoa dengan pengharapan. Biar setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini memiliki kecintaan kepada Tuhan. Engkau mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Engkau mencintai Dia dengan segenap hidupmu, supaya berkat dan kemurahan Allah menjadi milik bagian setiap saudara. Amin.